warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Rizky Anafia Farida dari kelas 10 RPLB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi sederhana yang saya buat dengan menggunakan bahasa C++. Di sini untuk aplikasi sederhana yang saya buat itu bertemakan bookstore atau toko buku. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Untuk programnya, untuk mengawali program tentunya kita akan menggunakan atau memanggil library-nya terlebih dahulu. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada include iostream dan include cstd-lib. Lalu setelah itu akan ada using namespace std seperti biasa dan menggunakan fungsi main. Lalu kita lanjut ke tipe data. Untuk tipe data yang digunakan di sini yaitu ada integer, string, float, dan char. Untuk integer itu saya gunakan dalam memasukkan nilai harga dari setiap buku yang dijual. Lalu ada kode buku dan juga jumlah buku. Lalu untuk string itu saya gunakan untuk memasukkan nama-nama buku. Untuk float itu digunakan untuk diskon, harga buku, subtotal, total keseluruhan, pembayaran, dan kembalian. Untuk char itu digunakan untuk konfirmasi member, lalu pilihan, dan pengulangan. Lalu kita lanjut. Di sini ada sistem looping yang saya gunakan yaitu do while. Seperti yang bisa dilihat di sini ya, ada do. Di sini memang sudah tercantum. Lalu saya juga menggunakan sistem CLS atau sistem clear. Nah, di sini kegunaannya itu jika kita memilih untuk mengulang, maka programnya akan terulang lagi dari awal secara berurutan. Jadi tidak akan menumpuk si programnya. Lalu kita lanjut untuk programnya. Ini ada headernya yang muncul hanya akan muncul judulnya saja seperti ini. Ada Lana Bookstore, bisa dilihat. Lalu kita lanjut ke menu. Di sini untuk di bagian menu itu saya menampilkan dua kategori buku, yaitu kategori A dan B. Jadi untuk kategori A itu akan berisikan buku-buku novel. Untuk kategori B itu isinya akan berisi buku sekolah. Dan di setiap kategori itu saya menyediakan 4 pilihan judul buku beserta dengan harganya masing-masing. Untuk kategori buku A, buku novel, itu yang pertama ada buku yang berjudul Dylan 1990 yang berharga Rp300.000. Lalu yang kedua itu ada Laut Bercerita yang berharga Rp250.000. Yang ketiga itu ada Laskar Pelangi yang berharga Rp150.000. Dan yang keempat itu ada Seven Deadly Sins yang berharga Rp400.000. Lanjut, untuk kategori buku sekolah itu saya menyediakan 4 buku juga. Yang pertama itu ada Rumus Jaga Matematika yang seharga Rp50.000. Yang kedua itu ada buku Programming C++ yang berharga Rp70.000. Dan yang ketiga itu ada buku Jago Bahasa Inggris dalam semalam yang harganya itu Rp100.000. Nah, yang terakhir itu ada Rumus Fisika Mantap yang berharga Rp85.000. Untuk menu hanya segitu. Lalu kita lanjut ke input pilihan. Nah, di sini input yang akan dimasukkan itu yaitu pilihan untuk kategori bukunya, apakah akan memilih kategori yang A, buku novel, atau yang B, buku sekolah. Lalu di sini saya menggunakan if else untuk prosesnya. Jadi jika input dari pilihan kategori buku tersebut A, maka akan menampilkan output
untuk memasukkan kode buku, yaitu 1-4. Nah, setelah memasukkan kode buku itu akan diminta untuk memasukkan jumlah buku yang akan dibeli. Nah, lalu di sini ada jadi ada pemasukan nilai. Jika kode bukunya 1, maka nilai untuk variabel harga itu akan diisi dengan buku Dylan. Nah, jadi si harganya itu akan masuk yang di sini itu akan masuk dari yang sudah dideklarasi di paling atas tadi yang ada di sini. Jadi si harganya itu akan otomatis masuk ke variabel H ini atau harga. Lalu untuk nama bukunya itu akan menjadi Dylan 1990. Dan untuk jika kode bukunya diisi dengan 2, maka harganya akan masuk dari sini juga, yaitu jika LB maka 250.000. Ini sesuai dengan yang ada di menu ya. Jika laut bercerita yaitu 250.000. Dan yang lainnya juga sama seperti itu. Jika kode bukunya 3, maka harga bukunya sesuai dengan yang sudah dideklarasikan dan nama bukunya Laskar Pelangi. Jika kode bukunya 4, maka harganya sesuai dengan yang ada di menu dan nama bukunya itu Seven Deadly Sins. Dan jika mengisi kode buku selain 1, 2, 3, dan 4, maka akan muncul output seperti ini, yaitu maaf kodenya salah, seperti itu. Lalu di sini ada jika memasukkan kategori buku B, yaitu buku sekolah, maka akan sama diminta untuk memasukkan input kode buku 1-4 dan memasukkan jumlah buku yang akan dibeli. Lalu di sini sama seperti yang tadi, jika kode bukunya 1, maka harganya akan sesuai dengan yang ada di menu dan nama bukunya itu Rumus Dago Matematika. Ya, jika kode bukunya 2, maka harganya sesuai dengan yang di menu di pilihan yang kedua dan nama bukunya yaitu Programming C++. Lalu jika kode bukunya 3, maka harganya sesuai dengan yang ada di menu nomor ketiga di bagian B dan nama bukunya yaitu Jago Bahasa Inggris dalam Semalam. Lalu jika kode bukunya 4, maka harganya sama seperti yang ada di menu dan nama bukunya Rumus Fisika Mantap. Jika mengisi selain angka 1, 2, 3, dan 4, maka yang akan muncul sama seperti tadi, yaitu maaf kodenya salah. Lalu setelah itu di sini akan ada konfirmasi seperti Anda telah membeli buku apa dengan harga seberapa, sebanyak berapa buah, dan seperti itu. Lalu setelah ada konfirmasi ini, maka akan ada perhitungan atau proses untuk menghitung subtotal. Di sini seperti yang bisa kita lihat ada proses yaitu subtotal sama dengan harga dikali jumlah. Lalu setelah hal tersebut diproses, maka akan muncul output seperti subtotal yaitu berapa rupiah. Lalu di sini akan ditanya, si pengguna itu akan ditanya apakah dia seorang member atau bukan. Jika memilih jika memilih Y atau dia mengkonfirmasi bahwa dia itu seorang member, maka akan diberikan diskon sebanyak 10%. Dan di sini akan ada perhitungan untuk proses pemberian diskonnya. Jika ia memilih ya atau Y, itu diskonnya cara menghitungnya yaitu subtotal dikali 10. Lalu hasil dari subtotal dikali 10 itu akan dibagi 100 dan itu adalah diskon yang akan diberikan ke si pengguna. Lalu jika mengisi selain Y atau dia mengkonfirmasi bahwa dia itu bukan seorang member,
maka dia tidak akan mendapatkan diskon. Jadi nilai diskon di sini akan 0 seperti itu. Lalu di sini akan ada konfirmasi lagi bahwa dia setelah mendapatkan diskon berapa rupiah. Lalu setelah mendapatkan diskon, di sini akan ada proses untuk menghitung total keseluruhan. Jadi untuk perhitungan total keseluruhan yaitu total sama dengan subtotal dikurangi diskon. Lalu setelah hal tersebut diproses, maka akan dikonfirmasi lagi melalui output totalnya berapa. Lalu setelah muncul totalnya berapa, kita akan diminta untuk input nilai pembayaran. Jadi nominal harga yang akan kita masukkan untuk pembayaran itu berapa. Lalu setelah menginput nominal pembayaran, maka akan ada proses untuk kembalian. Nah, proses penghitungan kembalian itu akan dihitung seperti ini, yaitu kembalian sama dengan nominal pembayaran dikurangi total keseluruhan. Lalu di sini akan dikonfirmasi lagi kira-kira kembalian yang didapatkan oleh pengguna itu berapa rupiah. Lalu setelah konfirmasi kembalian dan pembayaran selesai, maka si pengguna akan ditanya apakah dia akan melakukan pemesanan lagi atau tidak. Dan jika si pengguna itu mengisi dengan ya atau dia ingin memesan kembali, maka program akan terulang lagi dari awal seperti ini. Jadi dia akan dihadapi dengan menu lagi dan mengisi input-input yang diminta tadi hingga ditanya kembali apakah dia ingin memesan lagi atau tidak, dan seterusnya. Namun jika di sini sang pengguna tidak memilih ya atau dia tidak ingin memesan kembali, maka outputnya itu akan seperti ini. Jadi hanya akan menampilkan ucapan terima kasih telah berbelanja di toko ini. Lalu di sini ada sistem pause dan return 0. Ini untuk sistem pause itu gunanya untuk agar saat di run atau programnya dijalankan itu tidak akan menutup sendiri seperti itu. Lalu untuk penjelasan program dapat dicukupkan. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya dan melihat seperti apa cara kerjanya, dan akan dijelaskan lebih detail lagi. Nah, kira-kira seperti ini tampilan awal dari program yang dibuat tadi. Jadi ada headernya, Lana Bookstore, lalu akan langsung ditampilkan dengan menu, kategori buku, judul-judul buku, harga, dan diminta untuk input pilihan kategori buku. Nah, di sini saya akan coba untuk memasukkan kategori buku yang A. Lalu di sini akan muncul masukkan kode buku 1 sampai 4. Di sini saya akan memilih buku Laskar Pelangi, yaitu nomor 3. Lalu di sini kita akan ditanya berapa jumlah buku yang akan dibeli. Di sini saya akan membeli sebanyak 4 buku. Lalu muncul output untuk mengkonfirmasi pembelian tersebut. Anda membeli buku Jago Bahasa Inggris dalam semalam dengan harga 100.000 sebanyak 4 buah. Lalu kita akan ditanya apakah seorang member. Lalu saya akan menjawab, misalnya saya member, maka yang akan dimasukkan yaitu Y. Nah, di sini akan muncul bahwa saya mendapatkan diskon sebanyak 40.000 dan total
keseluruhannya yaitu 360.000. Lalu di sini saya akan memasukkan nominal pembayaran. Nominal pembayaran yang akan saya masukkan itu 500.000. Lalu di sini ada konfirmasi kembalian. Untuk konfirmasi kembaliannya itu ada Rp140.000. Dan kita ditanya apakah ingin memesan lagi. Dan ini saya pilih ya. Lalu hasilnya akan seperti ini. Nah, jika kita memilih untuk mengulang, maka akan mengulangi proses-proses yang sama dan tinggal mengisi dengan cara yang sama lagi. Misalnya di sini saya akan memilih 1, lalu jumlahnya 2. Lalu di sini akan konfirmasi lagi. Anda membeli buku Rumus Jago Matematika dengan harga 50.000 sebanyak 2 buah dengan subtotal Rp100.000. Jika di sini memilih membernya itu tidak, maka kita tidak akan mendapatkan diskon. Jadi diskonnya itu Rp0. Jadi total yang harus dibayar keseluruhannya tetap Rp100.000. Lalu untuk pembayarannya saya akan membayar Rp120.000. Nah, jadi di sini kembaliannya itu Rp20.000. Lalu kita ditanya lagi apakah ingin memesan kembali atau tidak. Jadi saya akan mengisi tidak karena tadi sudah mengulang kembali. Dan untuk hasilnya itu akan seperti ini. Jadi yang muncul jika memilih untuk tidak memesan kembali yaitu hanya ucapan terima kasih. Seperti itu. Jadi sekian untuk penjelasan mengenai aplikasi sederhana yang saya buat yang berjudulkan Lana Bookstore yang bertemakan sebuah toko buku. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.